Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ashabul fadilah, hadratil asatizatil a'izzah, wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muttaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Terdiri doa buat kita semua, semoga Allah berikan karunia panjang umur buat kita, sehat walafiat, dan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, sehingga Allah jadikan kita nanti seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu kita, suci, bersih, nyaris tiada nol dengan dosa. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa oleh kita hari ini kita sudah sampai pada pertengahan bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 15 Ramadan. Berarti 15 hari lagi atau 14 hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Begitu banyak pendidikan yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan ini. Salah satu di antaranya adalah firman Allah yang menyatakan wa huwal ladzi yut'imu wa la yut'am. Dia Allah adalah zat yang maha memberi makan dan dia tidak pernah makan. Dengan kita berpuasa, ada pendidikan yang sangat berharga di sini. Ketika kita berpuasa, kita tidak makan dan minum, kita menahan lapar dan dahaga. Itu artinya ada upaya dari kita bahwa kita sedang mentauladani sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum. Dia Allah yang memberi makan. Dia Allah yang tidak pernah makan. Berpuasa kita tidak makan, itu artinya kita sedang mentauladani sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum. Harapannya adalah jika kita mentauladani sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum itu, harapan kita Allah akan kucurkan nikmatnya dengan sifat-sifatnya. Kita tahu Allah memiliki sifat Ar-Rahman, kita tahu Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah zat yang maha pengasih, Ar-Rahim adalah zat yang maha penyayang. Dengan kita mentauladani sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum, mudah-mudahan Allah akan kucurkan sifat Rahmannya. Allah akan kucurkan sifat kasih sayangnya kepada kita, dan sesungguhnya ini kita bisa rasakan manfaat daripada puasa, yakni adanya kepekaan sosial terhadap sesama. Jadi kalau kita berpuasa, menahan diri kita dari rasa lapar dan haus, kemudian muncul kepekaan rasa terhadap sesama, ada refleksi sosial yang kita rasakan, itu artinya sesungguhnya sedang ada kucuran sifat Allah yang lain, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Ini yang kita bisa ambil dari pendidikan Ramadan yang sungguh sangat dahsyat. Namun saya selalu mengatakan buat saya dan kita semua, mari di bulan suci Ramadan ini kita jadikan bulan ini sebagai wasilah
untuk pemenuhan segala kebutuhan-kebutuhan kita, khususnya kebutuhan akhirat. Karena ulama-ulama salafun saleh mengajarkan kepada kita satu doa 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Itu ulama-ulama salafun saleh sudah bermohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan pasca Ramadan, mereka ulama-ulama salafun saleh yang hidup dari abad 1 sampai dengan 321, mereka pun bermohon, berdoa kepada Allah selama 6 bulan pasca Ramadan dengan permohonan, ya Allah terimalah puasa Ramadan saya, dan itu dilakukan selama 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum masuk Ramadan dicontohkan oleh para ulama-ulama salafun saleh untuk kita bermohon kepada Allah, disampaikan pada bulan suci Ramadan, dan pasca Ramadan 6 bulan kita tidak boleh putus meminta, memohon kepada Allah agar puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kemarin itu sebelum Ramadan minta nggak untuk bisa sampai ke Ramadan? Minta ya. Berapa lama mintanya? 6 bulan. Alhamdulillah. Dan berarti nanti pasca Ramadan 6 bulan terus kita bermohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang mustajabah, ad-du'a mustajabah. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Karenanya mari di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai wasilah permohonan kita agar kita bisa meninggal husnul khatimah. Ini Bapak Ibu, buat husnul khatimah ternyata ulama-ulama kita sudah berikan cara. Ulama-ulama kita sudah membuat kaifiyah berdasarkan sabda-sabda dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita bisa menggapai husnul khatimah yang kita mohonkan kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, ulama-ulama kita mengajarkan, mari kita perbanyak zikru qauli la ilaha illallah. Cara kita untuk bisa husnul khatimah, lazimkan, mudawamahkan, senantiasa jangan pernah berhenti hembusan nafas kita, selalu kita iringi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga jika kita telah membiasakan diri kita dengan kalimat tauhid ini, insya Allah jika kita meninggal, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu ala ma mata 'alaih. Manusia itu hidup dan matinya tergantung bagaimana kebiasaan pada saat hidupnya. Artinya bahwa seseorang meninggal dunia, baik atau tidaknya, husnul khatimah atau tidaknya, yang pertama berpulang pada perilaku, pada ikhtiar hidupnya. Jika seseorang membiasakan di dalam kehidupannya, melazimkan, memudawamahkan, konsisten membaca la ilaha illallah dalam setiap desahan nafas terakhirnya, dalam setiap desahan nafasnya, maka itu menjadi tanda bahwa orang ini bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kebangkitan seseorang dari kuburnya itu nanti
akan dibuktikan dengan kebiasaan atau sebab kematiannya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini. Ketika dulu pernah seorang waliun min awliyaillah yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah berdebat dengan salah seorang orang Nasrani, yang pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, kenapa Anda menuhankan Yesus? Kemudian sang Nasrani itu menjawab, karena Yesus telah mampu menghidupkan orang yang mati. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau hanya sebatas menghidupkan orang mati, saya pun bisa biqadarillah, dengan takdir Allah. Dan memang Bapak Ibu, kita tahu dan kita banyak membaca referensi dari sejarah-sejarah, apalagi dalam tafsir banyak diungkapkan. Salah satu di antaranya adalah dalam tafsir Sawi yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang telah mampu menghidupkan orang meninggal itu bukan hanya Nabi Isa alaihissalam saja. Ada nabi namanya Nabi Ismail, dia malah bisa menghidupkan 60.000 orang yang sudah meninggal. Karenanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya sanggup, saya bisa dengan izin Allah, dengan qadarullah, dengan takdir Allah, dengan kekuasaan Allah, bisa menghidupkan orang mati. Namun pertanyaannya, jika saya mampu menghidupkan orang mati, apakah Anda akan beriman kepada saya sebagaimana Anda beriman kepada Yesus? Kemudian disepakati tempat di sebuah daerah di Syam, Syria sekarang ya Bapak Ibu. Dicarilah kuburan, makom tua, dan kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mari kita hidupkan orang yang ada di dalam kubur ini. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, melakukan sholat sunnah 2 rakaat, dan kemudian setelah itu muncullah dari kubur tua itu seorang wanita dari dalam kuburnya, yang tentu ini keluarnya dari alam kubur tapi melalui kuburan. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa kalau orang meninggal itu dimakamkan jasadnya di dalam kubur, tapi pada hakikatnya kehidupan itu ada di alam kubur, bukan di kuburan. Karena kalau di kuburan, kemarin banyak pada saat banjir Kanal Timur digali, kuburan itu hanya menyisakan tulang belulang belakang, tidak ada kehidupan di situ. Jadi kalau kubur itu masih alam nasut namanya. Alam nasut itu artinya alam materi, masih bagian dari alam dunia, bukan alam kubur. Kalau alam kubur sudah berbeda dengan kuburan. Dari alam kubur melalui kuburan muncul jenazah seorang ibu-ibu ternyata, fataghannat, dan ketika dia muncul dari kuburnya dia langsung bernyanyi. Tapi di situ tidak disebutkan lagunya lagu apa lagu goyang dompet atau apa sih. Tidak disebutkan lagunya lagu apa, tapi yang jelas fataghannat, ibu-ibu ini langsung bernyanyi. Ketika ditanya, adakah yang kenal dengan jenazah ini? Ada yang kenal, ternyata kubur itu adalah kuburan seorang penyanyi. Makanya ketika dia dibangkitkan dari kubur, dia dalam keadaan bernyanyi. Nah, ini kebenaran sabda Nabi
yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu bahwa yub'atsu man fil qubur ala ma mata alaih, seseorang itu dibangkitkan dari dalam kuburnya sesuai dengan kematiannya, sebab kematiannya. Dan ini bisa kita buka lagi begitu banyak referensi seperti di dalam kitab Sahihul Bukhari. Di sana dijelaskan bahwa kalau memang sebab kematian seseorang itu bunuh diri, maka ketika dibangkitkan dari kuburnya, dia pun dalam keadaan bunuh diri. Dan seterusnya dia melakukan bunuh diri tiada hentinya. Tergantung kebiasaan pada saat dia meninggal. Dan juga pada zaman Nabi ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, dan pada saat itu dibangkitkan dari kuburnya, maka terdengarlah suara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa untuk kita bisa mendapatkan husnul khotimah, berarti kita harus melakukan mudawamatu qauli la ilaha illallah. Ada konsistensi kita di dalam menyertakan setiap desahan nafas kita kalimat la ilaha illallah, sehingga kalau nanti kita meninggal, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kalau kita dibangkitkan dari kubur, maka yang terdengar adalah kalimat la ilaha illallah pada saat kita dibangkitkan dari kubur kita. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya setengah jam apa 1 jam? Sejam setengah. Ini rasanya udah capek nih ibu-ibu, bapak-bapak kelihatannya. Ya karena memang suasana seperti ini, saya mungkin termasuk orang yang tidak tahu diri kalau terlalu lama berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah enggak pernah tidur dan Allah enggak pernah ngantuk. Hari ini kan kita sedang meniru sifat Allah, enggak makan, enggak minum, mengurangi tidur juga. Karena Allah enggak tidur, Allah enggak pernah ngantuk. Nah, yang kita lawan hari ini adalah rasa ngantuk. Dan ini proses perjuangan sebetulnya dalam rangka mentauladani sifat Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah ngantuk. Karena itu kira-kira Bapak Ibu melanjutkan ngantuknya atau kalau memang ingin melanjutkan ngantuknya, saya rasa cukup sudah setengah jam saya berbicara di sini, atau sedikit saya tambahkan lagi. Nah, supaya kita nggak ngantuk, gampang sebetulnya caranya. Kita adakan diskusi. Ya. Baru satu dulu kalau la ilaha illallah. Yang kedua dulu ya. Saya sebetulnya bawa 5 ini. Ya, 2 aja deh saya bawain. Yang 3 nanti kapan-kapan tahun depan kalau Ramadan lagi. Ya. Yang kedua nih, Bapak Ibu, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah adalah al-wafa'u 'alad dain. Membayarkan hutang orang lain. Bapak Ibu, membayarkan hutang orang lain. Di zaman Nabi itu terjadi. Ada sahabat yang memang sudah punya data orang yang hutang sama beliau itu banyak. Namun ketika Nabi menyampaikan salah satu cara kita agar terhindar dari meninggal su'ul khatimah, cara kita agar terhindar mati buruk dan bisa mendapatkan husnul khatimah, salah satu di antaranya adalah membayarkan hutang orang lain. Jika hari ini ada yang berhutang sama Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan husnul khatimah, maka bebaskanlah. Kalau 2.000, 1 juta banyaknya mungkin saya bisa Ustaz membebaskan. Ini hutangnya 500 juta. Kira-kira kalau 500 juta sanggup kita bebaskan itu. Nah, ini memang berat Bapak Ibu. Tapi itu luar biasa bahasannya.
kita akan bisa mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah jika kita bisa membayarkan hutang atau menjamin hutang orang lain. Itu kalau ingin mendapatkan husnul khatimah. Nah ini berat. Teorinya gampang, termasuk yang ngomong belum tentu sanggup. Ya, termasuk yang ngomong belum tentu sanggup. Teorinya mudah, namun prakteknya susah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus melakukan yang namanya ar-riyadhah, latihan. Latihan di situ maksudnya adalah tarkul mukhasamah, menghilangkan permusuhan di dalam hati kita dengan orang lain, membersihkan hati kita dari ada permusuhan terhadap orang. Harus kita bersihkan hati kita. Jangan sampai ada permusuhan dengan orang lain, ada rasa kesal, ada rasa marah terhadap orang lain, terutama terhadap tetangga. Ini bisa menjadi pengganjal kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Ya. Karena ternyata kebahagiaan hidup, setelah saya melihat begitu banyak fatwa-fatwa dari para ulama, sederhana. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup itu sederhana. Salah satu diantaranya adalah bebaskan perasaan, bebaskan hati dari sangkut paut yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Itu luar biasa. Itu yang kita kenal kemudian dengan bahasa hati yang lega, hati yang legowo, jiwa yang tenang adanya di situ ternyata. Karena seseorang tidak akan merasakan kebahagiaan yang sejati jika di dalam hatinya ada rasa marah terhadap orang lain, tidak ada ridho kepada Allah. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita ingin bahagia, ternyata kata kunci dasarnya itu adalah dari hati. Kalau hati kita tenang, hidup tenang. Meskipun kita tidak bergelimang harta, namun jika hati kita ini tidak tenang, meskipun kita bergelimang harta, itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kita hidup di gubuk yang reot dengan ketenangan hati yang ada, maka kita seperti hidup di sebuah taman yang indah. Namun jika kita hidup di hati kita banyak berkecamuk perasaan-perasaan yang tidak nyaman dengan orang lain, meskipun kita punya istana yang megah dan mewah, hakikatnya kita seperti hidup di tengah hutan belantara. Coba silakan Bapak Ibu untuk merenungkan itu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, semuanya di wajah-wajah orang soleh yang hatinya betul-betul bening dan jernih, sehingga sudah selesai, dalam arti sudah mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam hati, sehingga merasakan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang saya hormati, segitu aja kali ya, 3 yang kita bisa pulang. Tambah lagi. Ya. Udah 3 tuh Bu. Apa? Masalahnya saya ingin memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk melanjutkan rasa ngantuknya. Ya. Ya. Nah, itu jadi yang pertama tadi kita mudawamah, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kita senantiasa riyadhah, ada latihan terus dalam hati kita untuk ada proses penjernihan hati dan jiwa kita. Kemudian kita membayarkan hutang orang lain. Dan yang berikutnya itu adalah menjaga mulut kita. Sumber masuk dosa salah satu diantaranya adalah mulut, Bapak Ibu. Pernah dengar cerita tentang seorang ulama besar yang seorang mufassir
seorang muhaddis, ahli hadis, dan itu punya namanya Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id itu artinya apa? Ibnun artinya anak, Daqiq itu gelepung, tepung, Al-Id maknanya hari raya. Ada ulama namanya Ibnu Daqiqil Id. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah anak tepung hari raya. Kok ulama bisa nama anak tepung? Bapak Ibu, ini karena persoalan mulut nih. Kenapa saya katakan persoalan mulut? Karena Ibnu Daqiqil Id, mohon maaf, beliau punya istri, mohon maaf, cerewet, ngomel mulu, ngomel kata orang Betawi bilang. Iya. Apalagi menjelang hari Lebaran. Beliau itu selalu disinggung oleh istrinya. Daqiq artinya apa? Tepung. Karena ini beliau orang Mesir, makannya itu pakai daqiq, martabak, bandos kata orang Betawi. Ya. Itu karena memang beliau habiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk ilmu, sampai-sampai beliau tidak punya harta yang banyak untuk memenuhi kebutuhan istri. Dalam hal ini kebutuhan Lebaran, sampai buat bikin kue aja nggak ada tepung yang dijadikan untuk bahan baku makanan, sehingga istrinya selalu ngomel. Asal ketemu di pintu, daqiq, tepung. Maksudnya apa? Beliin tepung, kita mau bikin kue. Asal ketemu daqiq. Waduh, Bapak Ibu, ini kalau sini sih nggak ada, di sini mah, ya, nggak ada di sini yang istri cerewet, nggak ada. Ya, ibu-ibunya solih-solihah semua kok di sini. Nggak ada kelihatannya yang ngomong daqiq. Di sini kan saya katakan, nggak tahu kalau di rumah. Jadi asal ketemu daqiq, sampai akhirnya beliau itu sampai dinamai dengan nama daqiq karena pada saat menjadi khatib khutbah hari raya Idul Fitri di Mesir sana, Pak, di Mesir sana, itu sampai kelupaan ayyuhan nas, mestinya kan ayyuhan nas ittaqullah, begitu kan? Enggak, ayyuhan nas ad-daqiq, tepung ke bawah dari pembicaraan istrinya. Nah, ini bahaya ternyata, Bapak. Di samping seseorang yang memiliki mulut yang tidak bisa dikontrolnya bisa menyebabkan dia su'ul khatimah, ternyata juga imbas dari mulut itu membuat orang itu menjadi pelupa. Bahasa sederhananya begini, yang sering dimarahi sama istrinya siap-siap aja akan menjadi pelupa. Iya, seorang ulama kok namanya Ibnu Daqiqil Id karena sering dimarahi sama istrinya. Ya, kalau kita banyak baca referensi yang ada itu, termasuk salah satu di antaranya, Bapak Ibu, yang membuat kita sering lupa adalah al-baul alal qiyam, kencing berdiri. Ayo, kalau kita punya hafalan-hafalan yang banyak, apakah kita pernah menghafal Al-Quran? Apakah kita pernah menghafal hadis? Ataukah kita pernah menghafal bacaan-bacaan surah pendek, qasrul mufassal atau juz amma? Kemudian kita sering lupa, salah satu indikator yang terkuat adalah kencing
berdiri. Ayo bapak-bapak, bapak-bapak ini kalau ibu nggak ada yang kencing berdiri. Ayo kita tinggalkan itu dan jangan biasakan kita kencing berdiri, sebab itu akan melemahkan daya hafal kita, daya ingat kita, itu akan melemahkan kita. Ya karenanya untuk kita bisa mendapatkan husnul khotimah, sekali lagi mari kita jaga mulut. Sebab dari mulut itu sumber dosa yang luar biasa, sumber azab juga dari mulut, sumpah serapah dari mulut, dan itu semua menjadi catatan. Dicatat oleh malaikat apa yang kita sampaikan, apa yang tergetar di dalam hati pula. Tapi yang terdengar itu adalah mulut, karena ketika sudah terlontar dari mulut itu yang dicatat. Kalau yang tergetar di dalam hati belum tercatat, belum dicatat dalam catatan malaikat di Lauhul Mahfuz itu, atau belum dicatat oleh malaikat Al-Hafadhah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, barangkali ini ya yang dapat saya persembahkan untuk kesempatan pagi ini agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan memang tinggal berapa hari lagi kita hidup, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu tinggal berapa hari lagi kita hidup. Jangan pernah kita berpikir hidup kita akan lama, karena saya mencatat hidup kita nggak lebih dari 8.000 hari sampai 10.000 hari, paling lama 22.000 hari. Hidup kita segitu doang. Apa yang bisa kita bawa dari jumlah hari-hari yang kita lalui? Tentu kita persiapkan. Dan kalau kita ingin ada deteksi apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin, sederhana cara mendeteksinya, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abi Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan, jika setiap malam ada kemudahan bagi kalian untuk melakukan sholat tahajud, itu indikator terkuat bahwa hari itu adalah lebih baik dari hari kemarin. Coba kita tandai ya, hari ini lebih baik atau tidak dari hari kemarin. Kalau hari kemarin kita tidak melakukan sholat tahajud karena begitu beratnya kita bangun untuk melakukan sholat tahajud, dan hari ini kita sanggup melakukan sholat tahajud, dipastikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu aja ukurannya. Karena Bapak Ibu, menurut kalkulasi para ulama, bahwa dari semenjak kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, jika memang dominasi keburukan itu lebih kuat, maka yakinilah kita tidak akan sanggup melakukan sholat tahajud. Namun jika dominasi kebaikan itu yang lebih kuat, maka insya Allah kita akan sanggup untuk melakukan sholat tahajud. Itu aja kata kunci yang bisa kita bawa pulang. Oh, ternyata saya meyakini hari ini lebih baik dari hari kemarin, karena hari ini saya telah melakukan sholat tahajud, sementara hari kemarin tidak. Kalau hari ini saya sudah melakukan sholat tahajud 4 rakaat, kemudian hari esok kita menambahnya dengan 6 rakaat, berarti hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan ini kesempatannya ada Pak, Bu. Kenapa? Di bulan suci Ramadan kita pasti bangun. Kita pasti bangun untuk melakukan sahur. Kalau bisa kita selipkan sebelum sahur 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, mumpung ada kesempatan yang jarang kita alami, karena Ramadan hanya 1 bulan dari 12 bulan yang Allah hadiahkan buat kita. Karenanya mari ya kita lakukan itu. Qiyamul Lail kita sudah lakukan, tahajudnya juga harus kita lakukan minimal 2 rakaat. Normalnya 4, 8, silakan untuk kita lakukan. Bangun misalkan jam 4, masih ada kesempatan.
Kalau sudah jam 4.30 nggak usah tahajud, sudah di masjid itu, sudah melakukan salat subuh ya. Barangkali Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan. Ada sesi tanya jawabnya nggak? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Terakhir Ustaz. Ya. Tadi nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, nomor 4 sudah. Yang belum nomor 5. Oh, Terima kasih. Oh iya. Saya janji berapa tadi Pak? 5. Satu lagi. Tinggal satu lagi. Oh. Ternyata alhamdulillah mendapat perhatian apa yang saya sampaikan. Iya. Baik, yang kelima, yang terakhir itu sebetulnya tadi ada kelewat Pak, antara membayarkan hutang dengan riyadhah itu berbeda. Maaf, tadi itu berbeda. Jadi punya fasal tersendiri. Jadi kalau tadi saya katakan yang pertama adalah memperbanyak membaca la ilaha illallah, kemudian yang kedua membayar hutang, membayarkan hutang orang lain, kemudian yang ketiga menjaga mulut, kemudian yang keempat tadi apa? Riyadhah. Ini sudah 4 ya. Satu lagi tadi sudah? Oh belum. Oh. Berarti Bapak teliti alhamdulillah ya. Iya. Baik, yang terakhir adalah kasratu qiraatil Quran. Mohon maaf. Memperbanyak membaca Al-Quran. Itu bukan hanya membuat kita husnul khotimah, tapi juga memperpanjang umur, Pak. Iya, memperbanyak baca Al-Quran itu. Dari mana kita bisa melogikakan bahwa memperbanyak membaca Al-Quran itu juga termasuk memperpanjang umur? Begini, di dalam proses membaca Al-Quran itu ada aturan yang dibuat dalam ilmu tajwid. Ada sentuhan-sentuhan di dalam panjang pendeknya ketika kita membaca Al-Quran. Makanya kita mengenal ada mad tabi'i, kita mengenal ada mad musaqqal kilmi, ada mad lazim muttasil dan lain sebagainya. Yang itu ukurannya adalah panjang pendeknya itu ada yang 1 ketukan, ada yang 3 alif, ada yang 6 harokat. Dan itu ketika kita membacanya, maka Al-Quran itu membuat sehat kita punya kehidupan. Kenapa membuat kita sehat? Yang pertama dalilnya jelas, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran sebagai obat. Kemudian sisi obatnya di mana lagi? Sisi obat itu adalah dari sentuhan-sentuhan panjang pendek yang kita baca dalam Al-Quran. Itu ada sentuhan-sentuhan saraf kita yang terdekat dan saraf yang terjauh. Makanya kalau kita baca itu, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa ketika kita membaca Al-Quran, karena dari setiap setiap bacaan yang ada, panjang pendeknya sesuai dengan apa yang dibuat oleh para ulama tajwid, sentuhan-sentuhannya itu akan menyentuh pada jaringan-jaringan saraf kita. Dan itulah yang membuat adanya syifa. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai obat dan merasakan ketentraman yang dahsyat luar biasa. Satu itu. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami dari bacaan Al-Qur'an, ternyata itu saya katakan tadi memanjangkan umur ya. Memanjangkan umur itu maksudnya adalah bahwa kalau kita baca Al-Quran itu menggunakan gigi. Gigi itu bahasa Arabnya apa? Bu, gigi bahasa Arabnya apa? Halo? Gigi, sin nun. Nah, dulu saya pernah belajar waktu masih anak-anak, wahidun 1, babun pintu, hajarun batu, kasnabatun gula batu. Dulu bapak-bapak belajar kayak gitu kan? Oh iya, alhamdulillah. Termasuk sin nun itu maknanya adalah gigi. Sin nun
itu dari akar kata yang sama dengan sanawat. Sanawat artinya tahun. Makanya orang membaca Al-Quran itu harus melihat gerakan-gerakan giginya murid. Kalau dia seorang guru, dia harus melihat gerakan giginya murid. Kenapa? Ternyata dari gerakan-gerakan gigi yang maknanya adalah dalam bahasa Arab disebut dengan sinun, sinatun, sanatun, sanawat, itu makna padanan katanya juga artinya adalah tahun. Maka sesungguhnya pada hakikatnya orang yang memperbanyak membaca Al-Quran akan bertambah usianya, akan bertambah tahun kehidupannya. Itu makna yang tersirat terkandung dalam membaca Al-Quran. Bisa membuat kita husnul khotimah dan menambahkan usia kita semakin bertambah. Ya, saya rasa cukup ya Pak ya. Dan itu tadi katanya pertanyaannya terakhir. Dan alhamdulillah, insya Allah sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menghangatkan kembali ingatan kita tentang pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan di masa yang lalu. Terakhir kita tutup dengan surah Al-Fatihah. Dengan Fatihah, sebab kata Nabi, Fatihatul Kitabi lima quri'an. Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa. Hari ini baik. Oh baik. Oh ya Allah ya. Baik. Sekaligus kita baca Fatihah untuk beliau yang kurang sehat, Pak Mariono ya. Pak Haji Sumaryono. Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Nabi kita menyatakan Fatihatul Kitabi lima quri'an. Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa. Kita niatkan ini hari agar Allah berikan kita nanti jika menghadap ke hari bahannya, Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua kita niatkan untuk Pak Haji Sumaryono, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala dengan karamat dan mukjizat daripada surah Fatihah. Bitilkan ya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fir ya karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya faridal hamd ya kashifal dhar ya man 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim ya Rabbi subhanallah wa tahiyyatu fiha salam